Assalamualaikum. Video kali ini saya bikin kue putri salju untuk isian toples lebaran nanti. Rasanya enak, teksturnya lembut dan lumer di mulut. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya Mams. Terima kasih. Siapkan wadahnya terlebih dahulu untuk mencampurkan semua bahan-bahannya. Masukkan 200 gram margarin dan 200 gram butter. Boleh juga menggunakan full margarin ya. Karena saya menggunakan margarinnya dari kulkas, jadi ini tekstur margarinnya agak beku. Jadi ini saya mau mixer aja menggunakan kecepatan sedang sampai tekstur margarinnya itu lembut dan halus. Nah, ini margarinnya sudah lembut dan halus. Selanjutnya saya tambahkan gula halus sebanyak 30 gram. Mixer lagi sampai gula halus dan margarinnya tercampur merata. Setelah gula halusnya tercampur merata dengan margarin, kemudian saya tambahkan 2 butir kuning telur. Kita mixer lagi sampai kuning telur dan margarinnya tercampur merata. Di mixernya nggak usah lama-lama, hanya sampai semua bahan-bahannya merata aja ya. Nah, ini semua bahan-bahannya sudah merata, kemudian saya matikan mixernya. Adonan margarinnya saya rapikan dulu yang menempel pada wadah. Kemudian saya tambahkan susu bubuk sebanyak 30 gram. Selanjutnya saya tambahkan keju cheddar yang sudah diparut sebanyak 50 gram. Aduk-aduk susu bubuk dan keju cheddarnya sampai tercampur merata dengan adonan margarin. Jika sudah tercampur rata seperti ini, kemudian kita masukkan tepung terigu protein rendah sebanyak 550 gram. Nah, ini tepung terigunya saya masukin bertahap supaya mudah untuk diaduknya ya. Untuk tepung terigunya sudah saya sangrai terlebih dahulu ya, supaya kuenya bertahan lebih lama dan kuenya nggak gampang untuk jamuran. Untuk membuat kue kering, usahakan pada saat mengaduk adonan dengan tepung menggunakan spatula ya, supaya kue keringnya itu nggak keras karena tangan kita biasanya panas dan bisa menghantar panas pada adonan yang bisa menghasilkan kuenya nanti keras. Nah, ini semua adonannya sudah tercampur merata ya. Tekstur adonan dari putri saljunya ini lembut banget. Tapi jangan ditambah lagi dengan tepung terigu, ini adonannya sudah pas. Kemudian saya siapkan meja kerja. Saya taburi sedikit dengan tepung terigu supaya adonannya nggak gampang nempel. Kemudian ambil adonan dan tutup dengan plastik. Lalu gilas menggunakan rolling pin seperti ini.
Setelah adonannya sudah pipih, di sini saya sudah siapkan cetakan bulan sabit. Untuk cetakan bulan sabitnya ini sudah saya balut menggunakan tepung terigu ya, supaya cetakan bulan sabitnya nggak gampang nempel di adonan. Nah, kita cetak aja seperti ini. Untuk ketebalannya itu kurang lebih kayak gini ya, jangan terlalu tipis dan jangan juga terlalu tebal. Adonan yang sudah saya cetak, saya letakkan di atas loyang. Ini loyangnya nggak saya oles menggunakan margarin. Kemudian kita cetak semua adonannya sampai adonannya habis. Nah, ini dia semua adonannya sudah saya cetak, kemudian adonannya kita panggang di oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Saya panggang kuenya di suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah, dipanggang kurang lebih 20 menit atau sampai kuenya matang, bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Sambil menunggu adonannya dipanggang, sekarang kita siapkan untuk taburannya. Untuk taburannya, saya di sini menggunakan 3 bahan. Saya gunakan 80 gram gula donat, 80 gram gula mince atau gula dingin, kemudian saya tambahkan 1 saset, ini kemasan 40 gram susu bubuk. 3 bahan ini kita aduk sampai tercampur merata. Nah, ini dia taburan untuk putri saljunya sudah jadi, kemudian kita sisihkan sebentar. Setelah 20 menit dipanggang, ini kuenya sudah matang. Kuenya jangan dimatang terlalu hitam atau terlalu hangus, karena nanti hasil kuenya itu nggak cantik. Kurang lebih seperti ini hasilnya, kita keluarkan dari oven. Kemudian kita panggang sisa adonan yang lain. Saat kuenya masih panas baru keluar dari oven, ini langsung aja kita balut kuenya menggunakan adonan gula yang tadi sudah kita buat. Nah, ini tingkat kematangan dari kuenya sempurna atau pas ya. Kuenya itu nggak terlalu hangus atau nggak terlalu coklat warnanya, masih kuning cantik seperti ini. Langsung aja kita taburi gula di atasnya seperti ini, dan kita letakkan lagi di dalam loyang. Karena ini masih panas, jadi belum bisa disimpan di dalam toples ya. Kalau panas-panas kita simpan di dalam toples, nanti kuenya akan mudah untuk berjamur. Kemudian lakukan semuanya seperti ini sampai kuenya habis. Untuk detail resep lengkapnya dan rincian biayanya, Moms bisa langsung cek di kolom deskripsi box. Satu resep ini hasilkan 2 toples ukuran 500 gram. Total berat yang dihasilkan itu 1100 gram kurang lebih. Nah, setelah kuenya dingin atau sudah suhu ruang, kemudian kuenya langsung mau saya simpan di dalam toples. Kue putri salju ini bertahan selama 6 bulan di dalam toples dengan kondisi tertutup rapat ya. Susun kuenya sesuai selera.
Nah, biasanya saya suka taburi lagi gulanya di atas seperti ini. Jadi setiap lapisan atau setiap barisan kue itu saya taburi lagi dengan gula halusnya kayak gini. Jadi tampilannya cantik dan gulanya juga banyak. Oke Mams, ini dia kue putri saljunya sudah jadi. Tampilannya sangat cantik, menggoda dan menarik banget. Rasa kuenya enak, lembut dan lumer di mulut. Apalagi ada sensasi dari kejunya, bikin kuenya tambah creamy, tambah enak dan tambah legit banget. Kue satu ini cocok banget untuk sajian saat lebaran nanti, yang wajib ada di toples lebaran. Apalagi kalau untuk ide jualan di bulan Ramadan ini bisa menghasilkan banyak cuan. Oke Mams, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.